Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumi liqa'ih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika yang ada di sini ditanya, siapakah di antara kalian yang tidak menginginkan untuk mendapatkan kehidupan yang baik? Jika ada yang ditanya, siapakah di antara kalian yang ada di sini yang tidak menginginkan untuk mendapatkan kehidupan yang baik? Ada tidak kira-kira? Tidak ada. Semuanya berkeinginan atau mengharapkan agar dia mendapatkan kehidupan yang baik, mendapatkan apa yang disebut dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan bahkan harapan ini, keinginan ini tentu tidak terbatas kepada yang ada di sini saja. Mungkin di antara kita yang sudah punya cucu atau anak, begitu ya. Tentu kita juga mengharapkan agar cucu kita, anak cucu kita juga mendapatkan sebagaimana yang kita harapkan untuk diri kita sendiri, yaitu kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah ini. Namun masalahnya, apakah yang dimaksud dengan kehidupan yang baik yang menjadi harapan kita itu? Hakikatnya apa? Kehidupan yang baik yang kita harapkan itu. Dan apa pula sarana yang menjadi pendukung untuk mengantarkan kepada hayatan thayyibah ini, sesuatu yang kita harapkan ini? Apa kira-kira yang perlu dilakukan oleh setiap kita agar kemudian kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan ini, yaitu kehidupan yang baik? Boleh jadi di antara kita ada yang belum mengerti atau tidak tahu apa kuncinya untuk mendapatkan kehidupan yang baik itu yang kita harapkan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan informasi secara global, namun maknanya, cakupan maknanya sangat luas sekali, yang mana hal itu merupakan kunci untuk mendapatkan harapan setiap orang untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Inilah yang akan menjadi
tema pembicaraan kita di sore hari ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Firman Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita dapati di dalam surah An-Nahl di ayat 97. Man 'amila salihan, barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang beramal saleh, min dzakarin au untha, baik dia itu seorang laki-laki maupun seorang wanita, wa huwa mu'minun, sementara dia dalam keadaan beriman. Jadi barang siapa, kata Allah, yang beramal saleh, baik dia itu laki-laki maupun wanita, sementara keadaannya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kafir, bukan mengingkari, tidak percaya, kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya aku akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kata Allah, pasti kami akan memberikan balasan kepada mereka, yaitu orang tadi yang beramal soleh dan dia dalam keadaan beriman, dengan balasan pahala yang lebih baik ketimbang apa yang mereka lakukan. Perhatikan, Allah berfirman, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dia beriman. Kemudian Allah menyebutkan akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik. Maka dari ayat ini, Ibu, terdapat sebuah kunci yang sangat berharga bagi kita semuanya untuk membuka pintu-pintu kehidupan yang baik itu. Ya. Yaitu apa, Ibu? Prinsipnya hanya dua. Yang pertama adalah amal saleh. Yang kedua adalah beriman. Yang pertama apa? Amal saleh. Yang kedua apa? Beriman. Seorang melakukan amal saleh yang dilandasi dengan keimanan yang benar, maka ini menjadi kunci dari kunci-kunci untuk membuka atau untuk mendapatkan kehidupan yang baik itu. Amal soleh itu apa? Segala sesuatu amal yang disyariatkan, yang dicintai, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amal soleh, amal yang baik. Bukan amal yang dianggap baik oleh kita secara akal. Karena boleh jadi orang menilai bahwa ini adalah amal yang baik, amal yang soleh, tetapi sejatinya amal tersebut tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka anggapan akal yang mengatakan itu baik padahal itu tidak disyariatkan, itu adalah merupakan anggapan yang keliru, dugaan yang keliru. Yang benar adalah
ketika amal itu disyariatkan, pastikan bahwa amal tersebut adalah amal soleh. Lalu iman seperti apa yang menjadi landasan kedua agar seseorang itu mendapatkan apa yang diharapkan berupa kehidupan yang baik? Adalah keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak dicampuri dengan unsur kesyirikan sedikit pun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dicampuri juga dengan keraguan. Maka keimanan kita, agar kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan berupa kehidupan yang baik itu, haruslah iman yang tidak dicampuri dengan kesyirikan kepada Allah. Haruslah iman yang tidak dicampuri dengan keraguan. Inilah keimanan yang nantinya akan menjadi pondasi, landasan bagi amal yang dilakukan, amal soleh yang dilakukan. Yang kemudian jika ini dilakukan, landasannya benar, keimanannya benar, niscaya apa yang menjadi harapan seorang itu akan didapatkannya berupa apa? Kehidupan yang baik. Dan ini adalah merupakan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita yakini akan kebenarannya, harus kita yakini kepastiannya. Jadi kita harus yakin kebenarannya, karena ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus meyakini pula akan kepastiannya, yaitu benar-benar bahwa janji ini akan didapatkan, akan terwujud apabila dua syarat tadi terpenuhi. Apabila dua syarat tadi terpenuhi, yaitu apa, Ibu? Amal soleh yang dibangun di atas keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Ibu, menjadi penting bagi kita untuk tahu amal-amal soleh itu. Bagaimana agar kita tahu amal soleh? Maka kita harus belajar. Kenapa kita harus belajar, Ibu? Karena pada asalnya kita terlahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Coba Ibu perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan apa, Ibu? La ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sedikit pun, alias bodoh, tidak ngerti apa-apa. Ya. Maka dari itu dikatakan ta'allam fa innal mar'a yuladu jahilan. Belajarlah kalian, karena seorang itu dilahirkan dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, tidak tahu. Ya. Secara mutlak. Apalagi amal soleh. Maka dari itu penting bagi kita, Ibu, untuk terus bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh menuntut ilmu, ya, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu kita tahu amal saleh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi salatu wasalam. Kalau kita tidak mau belajar, kita nggak dapat ilmu, ya. Kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, kira-kira, Ibu, kalau kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu, salahnya lebih besar atau benarnya lebih besar? Coba misalnya pengalaman dulu waktu kita baru menikah misalnya, ya, belum tahu, sebagai seorang istri misalnya, belum tahu bagaimana meracik bumbu agar masakannya nanti
menjadi nikmat, enak dinikmati oleh keluarga, oleh suami kita, oleh kita sendiri, ya. Terus dibuatlah itu, diraciklah bumbu itu, tapi karena tidak tahu, ya, bagaimana resepnya, bagaimana caranya, apa ibu yang terjadi? Kira-kira makanannya jadi enak atau tidak? Tidak enak, dinikmati tidak enak, kurang sedap begitu ya. Mungkin kalau ngasih garam waktu itu kebanyakan, jadi terlalu asin, ya. Atau naruh apa namanya ibu, gulanya terlalu banyak sehingga terlalu manis, ya. Ya, ini dalam urusan apa ibu? Dalam urusan masak memasak. Kalau kita tidak tahu apa yang terjadi, makanan itu tidak begitu nikmat untuk kita santap. Ya. Dan contoh yang lain banyak sekali. Ya. Akibat ketidaktahuan kita, maka yang terjadi adalah kekurangan dan kesalahan yang lebih besar. Maka demikian pula halnya ibu dengan ketidaktahuan kita tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi kita menganggap bahwa itu disyariatkan, ya, karena kebodohan kita, tapi ternyata tidak disyariatkan, maka kita terjatuh ke dalam kesalahan, ya. Melakukannya mungkin boleh jadi asal-asalan, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka sekali lagi ayat ini juga mengingatkan kita pentingnya bagi kita untuk, ya, belajar, karena dengan belajar kita menjadi tahu. Dengan kita tahu, kita akan benar di dalam melakukan suatu amal, ya. Yang kedua adalah beriman. Tadi kita katakan ibu bahwa keimanan yang bagaimana yang menjadi kunci pondasi amal sehingga kita akan mendapatkan janji Allah berupa kehidupan yang baik itu adalah keimanan yang tidak dicampuri dengan unsur kesyirikan. Karena jika amal itu dibangun di atas keimanan yang dicampuri dengan kesyirikan, misalnya seorang beramal, taruhlah amal itu soleh ibu ya, amal itu baik, amal itu disyariatkan, seperti misalnya apa ibu? Sholat. Sholat disyariatkan tidak ibu? Amal baik bukan? Amal baik, bahkan sebaik-baik amal. Kata Nabi SAW, i'lamu anna khaira amalikum as-salah, ketahuilah oleh kalian bahwa sebaik-baik amal yang kalian lakukan itu adalah sholat. Tetapi masalahnya ibu, orang tadi dia melakukan amal yang baik ini tetapi tidak dibangun di atas keimanan yang besar, yang benar kepada Allah, dengan dicampuri dengan unsur kesyirikan. Misalnya dia sholat tapi mengharapkan sanjungan dan pujian orang, ya. Dia menyekutukan Allah dalam amal soleh yang dilakukan tersebut, ya. Semestinya dia semata-mata menunjukkan amal soleh tersebut hanya kepada Allah, tetapi ada campuran dengan harapan lain, ya, agar dia mendapatkan sanjungan dan pujian dari orang lain. Maka amal yang demikian ini, ya, tidak akan mendatangkan kebaikan, justru membahayakan pelakunya. Bahayanya ibu apa? Bahayanya amal yang dicampuri dengan kesyirikan ini, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal itu tidak diterima, kira-kira mendapatkan pahala atau tidak? Tentu tidak, ya. Kalau amal tidak mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun tidak dalam bentuk pahala, tentu ini merupakan kerugian.
ya, merupakan apa Ibu? Kerugian. Nah, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi kita katakan bahwa untuk mendapatkan, kita katakan bahwa kunci untuk membuka pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan itu adalah dua ini, yaitu apa? Amal soleh dan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain misalnya Ibu, orang yang beramal soleh misalnya dengan sedekah. Sedekah amal soleh bukan Ibu? Amal soleh. Tapi dia yang melakukan siapa Ibu? Yang melakukan orang kafir. Orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sedekahnya ini mendapatkan imbalan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menegaskan, ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Al-ayat. Tidak ada penghalang yang menghalangi untuk diterimanya sedekah yang mereka keluarkan, yaitu orang-orang kafir yang bersedekah itu untuk diterima. Tidak ada satu yang menghalangi untuk diterimanya sedekah amal infak yang mereka keluarkan, kecuali karena apa Ibu? Kafaru billah, mereka itu tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Mungkin saja mereka beriman, saya percaya Tuhan itu ada misalnya, ya, saya percaya Tuhan itu esa, tetapi dalam prakteknya apa Ibu? Keimanannya tersebut dicampuri dengan kesyirikan, menganggap ada Tuhan yang berhak disembah, ya, selain Allah, misalnya ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, terus apa lagi Ibu? Dan lain sebagainya yang dipertuhankan oleh mereka, ya. Maka keimanan yang seperti ini merupakan keimanan yang tercampuri dengan kesyirikan. Ini adalah keimanan yang tidak benar. Oleh karena itu, keimanan yang seperti ini tidak memberikan manfaat terhadap pelaku yang melakukan amal saleh tadi. Sebagaimana Allah tegaskan tadi, ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Al-ayat. Kekafiran mereka, ketidakimanan mereka atau mereka beriman namun imannya ini bermasalah, ini menjadi penyebab tidak diterimanya amal soleh yang mereka lakukan. Salah satu bentuknya, salah satu contohnya adalah infak ini. Maka tentu ini merugikan bagi pelakunya, bukan menguntungkan. Nah, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini firman Allah mengatakan min dzakarin au untha Ibu. Ya. Ini menunjukkan bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak membedakan si pelaku kebaikan itu apakah dia seorang laki-laki ataukah dia seorang perempuan, sama saja. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal ini, dalam hal berpeluang untuk mendapatkan kehidupan yang baik yang diharapkan. Kalau dia memenuhi syarat ini, dia beriman dengan keimanan yang benar, dia melakukan amal saleh yang disyariatkan dengan baik sesuai dengan petunjuk, maka peluang untuk mendapatkan kebaikan hidup itu niscaya ia akan mendapatkannya. Dia akan meraihnya sebagaimana yang dijanjikan. Ya, karena apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang pasti akan dipenuhinya. Ya. Dan ini adalah termasuk bagian dari janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anul Azim,
beliau mengatakan bahwa ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dia dalam keadaan beriman, ya, niscaya aku akan memberikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik, dan aku akan memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ungkapan ini adalah merupakan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan janji ini diberlakukan bagi orang-orang yang melakukan amal salih, yaitu amal yang mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang melakukan itu adalah seorang laki-laki maupun yang melakukan itu adalah seorang wanita, ya. Sementara kata beliau, hatinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang mensyariatkan amal soleh tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, ya, akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, ya. Di mana beliau mengatakan di dunia, dan bahwa dia akan memberikan balasan pahala di akhirat kelak dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang dilakukannya sewaktu di dunia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ibu sendiri menegaskan, wallahu la yukhlifu al-mi'ad. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyelisihi janjinya. Artinya janji Allah itu pasti ditepati, sepanjang memang orang itu memenuhi persyaratannya. Dia beramal soleh yang disyariatkan, dia yakin dengan 100% tidak ada unsur keraguan, tidak dicampuri dengan kesyirikan, maka janji Allah berupa kehidupan yang baik yang diperuntukkan kepada mereka, pasti mereka akan mendapatkannya, ya. Maka ini sekali lagi ibu merupakan kabar gembira, ya, bagi kita sekalian, ya, yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kabar gembira bagi kita sekalian, ya. Persoalannya ibu sekarang, apa sih yang dimaksud dengan janji Allah ini berupa hayatan thayyibah, kehidupan yang baik? Kalau ibu-ibu ditanya, seorang yang hartanya banyak, rumahnya mewah atau megah, kendaraannya banyak, nyaman dan seterusnya. Kalau ibu-ibu ditanya, apakah orang yang seperti ini, yang memiliki harta yang sedemikian banyak ini, berarti bahwa dia itu telah mendapatkan kehidupan yang baik? Apa jawabannya ibu atas pertanyaan ini? Apakah orang yang banyak hartanya ini, rumahnya mewah, kendaraannya nyaman, banyak duitnya, apakah orang yang seperti ini berarti dia telah mendapatkan kehidupan yang baik? Apa jawabannya ibu? Belum tentu ibu. Belum tentu bahwa orang yang seperti ini, belum tentu dia mendapatkan kehidupan yang baik. Itu artinya bahwa ukuran kehidupan yang baik itu, ya, bukanlah ukuran yang ditimbang dengan ukuran material, sesuatu yang bisa diindra, ya. Meskipun boleh jadi itu juga merupakan faktor yang mendukung untuk mendapatkan kebaikan kehidupan itu. Kan biasanya ibu ya, kita akan menilai bahwa orang itu
kehidupannya baik kalau seandainya apa Ibu? Seandainya duitnya banyak, rumahnya mewah, megah, baik, ya, kendaraannya nyaman dan seterusnya. Ya. Biasanya kita kan menilainya begitu Ibu ya. Ketahuilah Ibu, tidak demikian. Tidak demikian. Oleh karena itu, para ahli tafsir, baik dari kalangan sahabat, ya, maupun yang lainnya, ketika memberikan penjelasan tentang makna atau penafsiran kata hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu yang seperti apa, mereka memberikan beragam contoh baik yang bersifat materi maupun yang bersifat imateri, yang bersifat kebendaan yang bisa dilihat, juga contoh yang bersifat imateri yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan, yang mana itu adalah merupakan bagian dari hakikat kehidupan yang baik itu. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa kehidupan yang baik itu yang dimaksud, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Ibu dalam ayat ini adalah al-qanaah. Apa Ibu? Qanaah. Apa itu qanaah Ibu? Merasa cukup, ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka berdasarkan penafsiran ini, kita katakan bahwa barang siapa yang dia beramal saleh, yang disyariatkan sesuai dengan contoh, ya, dan dia juga beriman, ya, dalam keadaan beriman dengan keimanan yang benar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya apa? Qanaah. Akan memberikan kepadanya rasa cukup dan ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ada juga Ibu yang menafsirkan bahwa makna kebaikan hidup yang dimaksud dalam firman Allah ini, yaitu hayatan thayyibah, maksudnya adalah rizki yang halal lagi baik. Rizki yang halal lagi baik. Jadi seolah-olah Allah mengatakan berdasarkan penafsiran ini, barang siapa yang dia beramal saleh, dia beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadanya rizki yang halal lagi baik. Ya. Ada juga Ibu yang menafsirkan dengan bahwa kehidupan yang baik yang dimaksud itu adalah, ya, hakikat dari kehidupan yang baik yang sesungguhnya yang akan didapatkan itu sebagai janji dari Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan nanti di akhirat, ya. Kehidupan di mana seorang hamba itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, dan dia akan menikmati segala bentuk kenikmatan yang diinginkan oleh dirinya. Ya. Jadi seolah-olah Allah mengatakan bahwa barang siapa yang berdasarkan penafsiran ini, barang siapa yang beramal saleh, dia beriman dengan keimanan yang benar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan penghidupan yang bahagia di surga nanti dengan dia menikmati segala bentuk kenikmatan yang ada di dalam surga, dan itu bersifat abadi, dan itu bersifat kekal. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada dirinya
untuk betul-betul dia ini bisa menjadi sebagai seorang hamba yang mengabdikan dirinya kepada Allah di dunia, selama hidupnya di dunia. Apa yang dilakukannya adalah untuk beribadah kepada Allah, meskipun sesuatu tersebut adalah sesuatu yang mubah. Seperti misalnya ibu makan, ya, minum, ya. Tapi dia meniatkan makan minumnya ini adalah untuk apa? Agar dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar bisa menjaga dirinya, ya, sehingga kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala aktivitasnya ini adalah ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga yang menafsirkannya dengan bahwa orang tersebut, ya, akan melakukan ketaatan, akan diberikan oleh Allah berupa taufik untuk melakukan ketaatan. Dan di samping itu dia pun akan merasa gembira dengan apa yang dilakukannya. Jadi dia mendapatkan bimbingan dari Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ibu, dan juga dia merasa dalam dirinya itu merasa senang, merasa gembira, tidak merasa berat ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibu beberapa penafsiran terhadap ungkapan hayatan thayyibah, kebaikan kehidupan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beramal soleh, di mana dia beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentang qanaah sebagai salah satu penafsirannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, kata beliau begini bu, qad aflaha man aslama, telah beruntung orang-orang yang masuk Islam, telah beruntung orang-orang yang masuk Islam. Kemudian kata beliau, wa ruziqa kafafan, dia mendapatkan rizki yang secukupnya. Dia mendapatkan rizki yang secukupnya. Kemudian beliau berkata, wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cukup di dalam hatinya, memberikan keridhaan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya tersebut. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan beberapa contoh dari keberuntungan itu, atau orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Yang pertama kata beliau, orang yang masuk Islam. Orang yang masuk Islam ini beruntung ibu. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya yang menunjukkan hal ini, bahwa orang yang masuk Islam itu beruntung dia. Kisah ini terjadi antara Rasulullah SAW dengan seorang anak yang beragama Yahudi. Dia beragama Yahudi, orang tuanya juga beragama Yahudi, bukan Muslim. Anak ini, ya, beberapa kali membantu Rasulullah SAW. Suatu ketika dia jatuh sakit ibu, jatuh sakit. Dia terbaring di rumahnya. Ketika Rasulullah SAW mendengar bahwa anak yang beberapa kali membantunya ini jatuh sakit,
beliau SAW berkunjung ke rumahnya ini. Apa ibu yang dilakukan Rasulullah? Disebutkan dalam Sahih Bukhari tersebut bahwa Rasulullah SAW duduk di samping anak Yahudi yang tengah sakit tadi, dan beliau menawarkan kepada anak tersebut untuk masuk Islam. Wahai anak, masuk Islamlah engkau. Nah, ketika itu sang ayah berada di sampingnya juga. Kemudian si anak ini dia merasa bingung apa yang harus diberikan tanggapan kepada Rasulullah SAW atas penawarannya ini agar dia masuk Islam. Akhirnya kemudian dia mengarahkan pandangannya ke orang tuanya yang waktu itu berada di sampingnya, seolah-olah minta pendapatnya. Bagaimana ini ayah? Ini ada tawaran untuk masuk Islam. Apa ibu yang terjadi? Yang terjadi kemudian sang ayah mengatakan kepada sang anak ini. Sang ayah mengatakan, "Ati Abul Qasim." Taatilah permintaan Abul Qasim. Apa tadi yang diminta? Agar supaya dia masuk Islam. Jadi seolah-olah ayahnya mengatakan, "Udah masuk Islam saja." Sebagaimana yang diminta oleh Rasulullah SAW. Akhirnya kemudian anak ini pun disebutkan dalam sebuah riwayat mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut. Selesai menengok anak ini, beliau keluar. Di tengah perjalanan keluarnya, beliau mengatakan begini, Bu. Alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menyelamatkan dia, yaitu anak tadi, ya, yang tadinya beragama apa ibu? Beragama apa? Yahudi. Kemudian dia masuk Islam. Rasulullah mengatakan segala puji bagi Allah, zat yang telah menyelamatkan anak tersebut disebabkan karena aku dari apa? Dari neraka. Maka anak tersebut terselamatkan dari neraka, terselamatkan dari siksa disebabkan karena apa ibu? Karena dia masuk Islam. Maka ini menjadi bukti bahwa sabda Nabi SAW yang mengatakan qad aflaha man aslama, ini adalah betul-betul demikian itu. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Maka alhamdulillah ibu, sekarang kita tidak perlu masuk Islam, sudah Islam bu ya. Ini nikmat yang agung ibu, yang harus kita syukuri, ya, yang harus kita pelihara supaya ya, kita mati dalam keadaan apa ibu? Dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa ibu? Karena tidak sedikit orang yang sudah dikaruniai nikmat oleh Allah berupa masuk Islam, kemudian apa ibu? Ya, ternyata di akhir hayatnya ya, dia menutupnya dengan apa? Dengan kekafiran. Dia murtad. Dia apa ibu? Murtad dari agama Islam. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga keislaman kita ibu terpelihara, terjaga, sehingga kita bawa sampai kemudian kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan ya, kita bisa memelihara keislaman kita ini dengan betul-betul berusaha dengan sungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang seperti inilah ibu yang dia akan mendapatkan keuntungan ya. Nabi SAW mengatakan ibu di dalam sebuah hadis,
kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku, yaitu umat Islam, umatnya Nabi SAW, umat Islam, yadkhuluna al-jannah, mereka akan masuk surga. Ini kabar gembira. Tetapi kemudian Nabi mengatakan, illa man aba, kecuali yang enggan, tidak mau masuk surga. Apa ada ibu orang yang tidak mau masuk surga? Ada enggak kira-kira? Saya yakin tidak ada. Tapi ada orang yang betul-betul enggan dia masuk surga. Para sahabat ketika mendengar ungkapan beliau ini, ya, merasa heran. Apa ada kiranya orang Islam itu, yang telah masuk Islam itu, yang telah dalam keadaan Islam itu, yang enggan untuk masuk surga. Makanya mereka kemudian bertanya pada Rasulullah, wa ma ya'ba, siapakah orang yang enggan itu? Kemudian Nabi menjelaskan, seraya mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orangnya yang enggan itu. Maka agar kita dimasukkan ke dalam surga sebagaimana yang dijanjikan, syaratnya kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam, ya. Dan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, di antara caranya adalah kita belajar tentang syariat Allah agar kita bisa mentaatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sekalian untuk melakukan sebab-sebab yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa baiknya kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan melakukan perkara yang disyariatkan sesuai dengan petunjuk Rasulnya Muhammad SAW, kemudian itu dibangun di atas keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak dicampuri dengan unsur yang lainnya, semisal keraguan maupun kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.